MG listeners, seperti janji saya tadi, kita akan berbincang dengan mahasiswi yang sempat menjadi guru. Nah, bukan guru biasa, karena mahasiswi satu ini menjadi guru dalam program kampus mengajar. Kita sapa dulu Ayu Sabrina, mahasiswi FISIP Universitas Diponegoro. Assalamualaikum Ayu, apa kabar? Halo Kak, Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar baik dan juga selalu sehat. Oke, salam sehat selalu. Ayu ikut kampus mengajar di periode berapa? Oke, Ayu ikut kampus mengajar di periode pertama itu tahun 2021 dari bulan Maret sampai bulan Juni. Oke, nah apa aja sih yang Ayu kerjakan dalam kampus mengajar ini? Sewaktu kampus mengajar itu Ayu penempatan di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang, di mana Ayu fokus pada 3 program utama, yakni transfer ilmu pengetahuan, adaptasi teknologi, dan juga urusan administrasi. Tapi kalau Ayu pribadi itu fokus di pengembangan public speaking, terus membangkitkan rasa percaya adik-adik dan juga membangkitkan semangat berprestasi siswa di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang. Begitu Kak. Oke, luar biasa. Ayu, apa ya pengalaman yang menurut kamu tuh paling berkesan? Oke, kalau paling berkesan itu semua kali Ayu tak sendiri. Nah, sebagian dari adik-adik itu justru nggak berani nih ngucapin perkenalan. Terus beberapa juga ada yang bener-bener kayak, oh my god, serius ini adik-adik ini belum berani cara gitu kan. Setelah 2 kali pertemuan dan sebagainya, baru adik-adik tadinya nggak berani sama sekali nih bicara di depan kelas, justru menjadi siswa yang paling berani. Mbak Ayu, boleh nggak nih aku maju duluan, boleh nggak aku yang jawab pertanyaan ini, aku mau dong maju gitu. Itu pengalaman paling berkesan. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman lainnya, tapi itu yang paling terkenang di Ayu gitu. Siswa yang tadinya nggak berani ngomong justru menjadi siswa yang paling rajin gitu, Aktif dan antusias gitu ya? Iya. Oke, nah Ayu selama mengajar itu apa yang Ayu rasa perlu diperbaiki sebetulnya dalam sistem pendidikan di Indonesia? Oke, Ayu ini kan bukan dari mahasiswa ya pendidikan gitu ya, Ayu kan mahasiswa hubungan internasional. Terus Ayu terjun ke dunia pendidikan sewaktu ikut program kampus mengajar. Dan Ayu melihat bahwa di SD-SD itu tersebut tuh sebenarnya perlu untuk pengembangan soft skill, itu yang paling utama kalau menurut Ayu ya, karena tidak dapat dipungkiri kalau untuk saat ini membangkitkan rasa percaya diri itu penting banget seperti itu. Terus bagaimana kemampuan public speaking dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dilihat dari fasilitas, sebenarnya pemerintah sendiri itu udah menaruh perhatian gitu, fasilitasnya dipenuhi, dicukupkan. Cuman terkadang sekolah tidak mampu mengolahnya seperti itu. Nah, kalau di kasus yang Ayu temui di SD Negeri Kuarasan 01 Kabupaten Semarang itu, pemerintah memang sudah memfasilitasi nih, mulai dari buku-buku, bahkan bukunya baru-baru, tapi dari pihak sekolah itu tidak bisa mengolah seperti itu. Buku-buku yang dari pemerintah itu justru tersimpan rapi di dalam gudang. Nah, sayang banget kan. Nah, itu sih menurut Ayu yang perlu diperhatikan lagi selain pengembangan soft skill para siswa. Di sini para guru juga harus paham dan juga sadar gini memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau menurut Ayu sendiri, kalau pemerintah itu juga harus rajin-rajin terjun ke lapangan, lihat kondisi yang terjadi itu seperti apa gitu. Oke, jadi memang secara keseluruhan ya Ayu melihatnya dari sisi siswanya bagaimana untuk meningkatkan soft skill mereka. Nah, soft skill ini memang penting ya Ayu untuk bagaimana membangun karakter anak-anak sejak dini gitu. Nah, tadi Ayu juga menyinggung fasilitas sudah disiapkan, tapi kenapa para guru ini tidak mengerti cara mengolah itu dengan baik untuk dimanfaatkan dengan lebih baik. Jadi memang harus ada pelatihan dan juga pendidikan yang lebih lagi untuk memajukan para guru juga ya Yuk? Iya, betul sekali. Oke, nah Ayu sempat bertemu juga nih dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Juni lalu. Apa yang Ayu sampaikan terkait dengan program kampus mengajar ini? Jadi waktu Juni lalu itu Ayu diundang untuk berbincang langsung bersama Bapak Presiden dan juga Mas Menteri. Di sana Ayu mewakili 15.000 peserta kampus mengajar angkatan 1 dan Ayu membagikan cerita bagaimana pengalaman Ayu selama ikut program kampus mengajar, apa saja yang Ayu lakukan, terus apa yang Ayu dapat selama Ayu mengikuti program kampus mengajar.
Ayu menyampaikan pengalaman-pengalaman Ayu. Ayu melihat bahwa memang sebenarnya adik-adik itu memiliki semangat untuk belajar meskipun keterbatasan di tengah pandemi ini ya. Mereka mau offline tidak bisa, online pun tidak bisa didukung karena fasilitas itu terbatas, baik itu internet, terus HP dan sebagainya. Jadi mau tidak mau mereka adik-adik itu harus offline dan meskipun begitu seringkali pihak sekolah itu juga ini cerdas gitu lah ya bilang inovatif. Nah karena sering ada mengadakan visit home gitu, visitasi di mana siswa itu diajarkan dari rumah ke rumah, terus dan dari situ Ayu tahu bahwa rumah adik-adik itu jauh banget. Oh ya, Perjalanan jauh kaki banget itu dari 1 jaraknya kilo dengan gitu. sekolah ya. Ada Iya. sampai berapa waktu untuk bisa sampai ke sekolah yuk? Kalau Ayu pernah ke rumah siswa itu di daerah agak pegunungan itu 1 jaman kalau misalnya mereka jalan kaki. Wih, itu Itu. jalan kaki tanpa ada kendaraan ya. Itu siswanya jalan kaki dan itu menurut Ayu luar biasa sekali. Mereka tuh tidak pernah ngeluh gitu loh. Tidak pernah mengeluh. Oke. Semangat banget gitu. Itu di mana yuk? Itu daerah Warasan tapi atas lagi ke Warasan Kabupaten Semarang, daerah Jambu. Oke, ternyata masih banyak ya yang Iya. kondisi para siswa seperti itu. Nah, kemudian menurut Ayu apa sebetulnya manfaatnya program kampus mengajar ini bagi pendidikan di Indonesia? Oke, kampus mengajar ini menurut Ayu terobosan yang sangat luar biasa, program terbaru dari Kemendikbudristek terutama dari Mas Menteri, di mana memang di sini mahasiswa itu digiatkan atau diterjunkan secara langsung nih ke masyarakat untuk membantu adik-adik, bukan adik-adik saja tapi para guru dan juga orang tua siswa, di mana memang di tengah pandemi ini kan sekolah itu memang perlu mendapat perhatian khusus ya dari siswa, orang tua, dan juga pihak sekolahnya. Nah, dari kampus mengajar ini, tim kampus mengajar itu bisa membantu percepatan adaptasi teknologi dan juga bagaimana pelayanan pendidikan di lingkup sekolah dasar seperti itu. Itu manfaat yang sangat luar biasa menurut Ayu yang memang dibutuhkan dan program ini tepat sasaran karena menyasar SD-SD yang di daerah bisa dibilang 3T. Itu dan juga memang SD yang akreditasi B atau C. Dalam arti SD yang perlu mendapat perhatian khusus tertinggi seperti itu. Jadi tepat sasaran banget dan ini manfaatnya luar biasa sekali untuk program kampus mengajar. Oke. Nah, Ayu selama mengikuti mengajar ini ada tidak juga sedikit misalnya hal yang Ayu ketahui untuk juga dibagikan kepada para guru-guru di sana tentang bagaimana mengajar ataupun tambahan hal-hal lain yang menurut Ayu memang perlu ditambahkan di sana? Oke, kalau untuk guru-guru itu kalau misalnya Ayu berpesan, kan di situ sesuai pengalaman Ayu itu guru-guru juga perlu mengembangkan soft skill para murid ya, karena kebanyakan kasus siswa itu berani speak up seperti itu. Dan percaya diri untuk maju di depan kelas dan sebagainya. Dan guru-guru itu juga harus melek dan juga sadar teknologi gitu kan. Sangat sayang sekali dengan kondisi seperti ini, tapi guru-guru tidak paham gitu. Demikian, sewaktu ikut program pengajar itu, ini bukan saja memberikan ilmu kepada para siswa, tetapi juga para guru, di mana kami juga memberikan pelatihan pembuatan video pembelajaran dan juga pemaksimal. Oke, yuk ini sayang sekali durasi kita sangat terbatas, singkat saja yuk. Dari program kampus mengajar, ini kan menjadi salah satu program kampus Merdeka gitu ya. Nah, lepas dari kampus mengajar, sekarang Ayu masih mengikuti program lainnya, program apa itu? Kemudian juga pesan Ayu untuk pemerintah, apa saja yang harus didukung untuk kemajuan pendidikan di negeri ini? Oke, kalau untuk sekarang Ayu ikut program kampus Merdeka yakni studi dependen, di mana difasilitasi untuk belajar secara gratis bersama para praktisi seperti itu di sekolah ekspor. Nah, pesan Ayu untuk untuk pemerintah khususnya terima kasih banget karena sudah memfasilitasi program kampus Merdeka, di mana program ini memang sangat dibutuhkan. Kalau misalnya Ayu bisa jadi maba, Ayu ingin jadi maba lagi supaya bisa merasakan semua program kampus Merdeka, ada 8 program utama. Dan yang perlu diperhatikan lagi ialah bagaimana
ini program Kampus Merdeka ini menurut Ayu belum menyasar semua pihak atau mahasiswa ya, baru tertentu aja nih yang tahu informasi terkait ini. Nah, kalau bisa terus digencarkan promosi terkait program Kampus Merdeka, alhasil semua mahasiswa bisa terlibat langsung dalam program ini dan memberikan manfaat akan kemajuan pendidikan di Indonesia. Demikian, Kak. Sosialisasinya lebih ditingkatkan agar lebih banyak lagi yang juga berkontribusi gitu ya untuk kemajuan pendidikan di negeri ini. Terima kasih Ayu, sudah sangat menginspirasi kita semua. Sukses selalu ya, Yuk. Ya, Selamat terima pagi. kasih kembali, Kak. Sukses selalu.